Sudah maju kan? Terima kasih. Kelawak. Gimana tuh saya gini? Sudah nyala Pak? Energi saya jadi begini. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam wabarakatuh. bahagia dan sehat untuk semua. Terus ngapain saya masukin? Ini Pak, jadi kan dulu kan orang tidak percaya dengan energi Pak. Sekarang kita bisa buktikan energinya. Jadi begini, simple saja. Jadi saya belum tahu banyak tentang Genio, tapi mungkin sekilas saja bahwa kalau toh yang seperti diceritakan Mas Bayu tadi dan diceritakan oleh Pak David ya, Pak David tadi bahwa dia memancarkan gelombang energi, memberikan vibrasi. Betul apa adanya. Jadi memang alam ini full dengan vibrasi. Hanya bedanya kalau saya secara pribadi itu yang saya lakukan adalah dari tubuh sendiri, dan itu semua orang bisa mempelajarinya dan gampang. Hanya kebetulan kalau di timur ini kecenderungannya begitu ngomong energi gitu terus bayangannya tenaga dalam. Iya, betul. Ilmu hitam, ilmu putih ilmu gitu ya. sesat, Harus jadi pendekar karena begitu ya. memang agak sulit memahami. Tapi dengan adanya peralatan-peralatan sejenis ini sebetulnya itu membantu. Ya. Asal tadi saya tanya ke Mas Bayu bahwa apa ada Pak David apa ya, jadi semacam sarana untuk ngukur. Jadi kita tahu, karena saya secara pribadi itu kadang-kadang kesulitan dalam arti kata bahwa ini kadang tidak bisa dirasakan. Ya. Jadi kalau saya secara pribadi, jadi kalau katakanlah prana itu ada orang yang bisa merasakan, ada yang enggak. Bahkan sebetulnya praktisi yang baik itu justru malah tidak terasa. Jadi karena saking halusnya tidak terasa. Sehingga dua hal itu di satu bertentangan. Ini saking halusnya terapisnya, atau memang tidak ada energi yang keluar, itu nggak ada bedanya. Sehingga kadang-kadang terus daun terapi prana itu cuma dibeginikan saja. Iya. Ya, dicoba. Ya, jadi cuma dibeginikan saja. Tidur langsung. Ya, Terus dibegitukan saja, jangan jadi dicari. ditidurkan saya. Karena orang sakit itu hanya terjadi ketidakseimbangan saja pada prinsipnya. Iya. Ketika dia seimbang baik secara bioenergi maupun secara fisiknya, organnya, maka dia akan istilahnya sehat. Nah, itu kalau di prana adalah diseimbangkan. Nah, kalau ini lebih enak sebetulnya. Jadi asal itu nanti bisa keukur beneran, ya, maka lebih enak karena dia bisa nonstop. Ya, kalau saya kan misalnya rodok tenaga pecel. Jadi nek luwe itu Hilang. bukan hilang ya, terus lemas walaupun jadi kadang-kadang ada beberapa teknik yang berbeda. Ada orang itu yang energi alam ini disimpan ya, jadi para praktisi Qigong misalnya itu disimpan baru dipakai untuk terapi. Konsekuensinya kalau simpanannya kurang, begitu selesai terapi dia yang merosot. Nah, itu yang dialami sebetulnya oleh teman-teman akupuntur. Mereka menganggap bahwa tidak ada energi yang keluar dari tubuhnya tanpa disadari. Padahal ada. Ada sebenarnya Pak ya. Pasti, itu pasti. Sehingga ketahuannya baru tua dan lain sebagainya dan sebagainya. Dan yang lebih menarik lagi, kalau ngomong stabilitas, bisa jadi peralatan ini lebih stabil karena dia tidak punya emosi. Kalau di dalam prana, ketika praktisinya dalam kondisi emosional, dilarang melakukan terapi. Ketika marah, ketika sedih, ketika apa dilarang. Kalau ini kan mana ada apa Genio susah. Walaupun yang warnanya hitam itu bukan berarti susah, yang warnanya merah itu berarti gembira. Pak, saya pakai hitam tapi bahagia loh Bapak. Oh, alhamdulillah. Jadi dunia energi sudah bukan merupakan sesuatu yang aneh sebetulnya untuk saat ini penjelasannya. Saya seringkali ditanya, Pak, kalau ini saya nggak tahu radiusnya seberapa Pak? Bisa diatur. Kalau yang ini paling 25 cm. Kalau yang max itu bisa diatur. Bisa diatur. 25, 50, 75, semeter. Oh, sebentar. Nah, jadi gini, bagaimanapun juga, maaf ini kalau mungkin tidak bukan, jadi bagaimanapun juga ini alat. Ya, jadi alat ini tentu saja hasil dari riset dan sebagainya. Begitu ngomong kekuatan bisa diatur bagus, karena kalau terlalu lebar juga mungkin bahaya dalam arti kata tetangga yang nggak butuh kena. Tapi kalau kita, itu nanti bisa Anda buktikan, kalau kita, itu makanya jadi gini, berhati-hatilah dengan apa yang Anda pikir, apa yang Anda rasakan.
Karena itu tidak hanya berpengaruh pada Anda saja, tapi berpengaruh pada lingkungan sekitar Anda. Setidaknya sekian. Jadi nanti Anda bisa googling di internet itu, energy field itu bisa seperti kayak apel begitu. Meningkat sejauh ini. Nah, kalau dilatih itu bisa lebih lebar, lebih lebar, lebih lebar. Sehingga bisa jadi Bapak Ibu sekalian pernah ketemu dengan seseorang, kenal juga enggak, Tapi tiba-tiba senyum gitu nyaman aja. Ya, kalau tiba-tiba senyum kayaknya kadang-kadang agak koslet. Tapi yang ada adalah perasaan ya nyaman saja. Oh gitu, kayak udah kenal lama Ya kan gitu ya udah kenal Pak? lama, ngomong ya nyambung. Tapi ada juga yang ketemu belum pernah, tapi begitu sekali ketemu nggak enak. Udah judes Nggak gitu. enak, padahal orangnya nggak ngapa-ngapain. Oh gitu. Jadi yang ingin saya sampaikan di sini dengan apa yang sudah dijelaskan tadi, secara teknologi untuk saat ini sudah memungkinkan. Bahkan begitu ngomong terapi berbasis energi, ruang waktu hilang. Ya. Jadi kalau Anda sudah berbicara tentang pengobatan atau terapi berbasis energi, maka ruang dan waktu hilang. Jadi distant healing atau istilah yang lain nanti di satu sisi itu ada surrogate begitu, itu bisa kita lakukan. Jadi tinggal sama-sama fokusnya, sehingga orang bertanya begini, kok bisa Pak? Teknologi sudah membuktikan. Sekarang misalnya saya telepon Pak David, asal saya tahu nomornya Pak David, dimanapun Pak David berada, maka saya bisa kontak dengan Pak David. Bahkan teknologi sekarang sudah bisa video call pun jadi. Padahal antara HP saya dengan HP-nya Pak David tidak ada sesuatu yang menghubungkan, yang kelihatan maksudnya. Tapi secara resonansi, secara gelombang energi ada. Nah, itu gambarannya. Kalau dulu sulit menjelaskannya. Wah, ini pasti dukun ini. Ya pasti. Nah, makanya terus kalau dulu ditanya kan, namanya siapa, wetonnya apa dan sebagainya, itu hanya sekedar untuk bisa menentukan titik ordinat. Kalau tadi dikatakan bahwa peralatan ini bisa menentukan gelombang ini sasarannya kemana, hanya itu prinsipnya. Jadi sekali lagi kita berada di dalam zaman yang bukan main, menguntungkannya. Ya. Bahkan kalau kemarin kita baru saja, mudah-mudahan benar-benar selesai ini ya, pandemi. Ya, jadi ketika awal pandemi orang ngomong, waduh Pak, kok pandemi begini? Jangan khawatir. Justru kita ini orang-orang terpilih saat ini karena mengalami sendiri. Ya kalau dulu kita mendengar, zaman dulu ada begini, zaman dulu ada begini, hanya mendengar. Kita sekarang sebagai pelaku, tinggal bagaimana kita menerimanya. Nah, coba bayangkan, dengan 2 tahun berbagai macam perkembangan itu berubah, hampir bisa dikatakan total. Peradaban manusia, cara proses belajar dan sebagainya berubah. Tapi kalau seperti ini, saya yakin ini adalah hasil penelitian yang bukan dalam waktu yang singkat. Dan dalam hal ini, saya nggak tahu ini produk mana Pak? Produk Korea? Yang dibuat oleh Tuhan hanya langit, bumi, dan manusia. Enggak, produk ini. Jawabannya panjang. Tuhan membuat langit, bumi, dan manusia. Betul. Selebihnya adalah buatan Manusia. manusia. Luar juga. Hebat amat. Jadi buatan manapun, jadi memang untuk teknologi seperti ini yang berkembang secara terbuka itu adalah wilayah timur, ya, jadi Cina, Korea dan sebagainya. Kalau Eropa pun Eropa Timur, Rusia dan seterusnya. Amerika ada tapi mereka tertutup. Jadi Amerika itu ada tapi mereka tertutup. Jadi kayak tadi Bu Vivi menyebutkan ada Sujo. Sujo itu asalnya Korea tapi lebih banyak berkembangnya di Rusia dan India. Ya, frekuensi warna. Jadi orang cuma diwarnai saja. Nah, untuk itu saya nggak tahu. Ya, jadi kalau berbasis energi yang alami itu faktor belief nomor 1. Terapi gini, Pak, Bapak terapi apaan sih? Udah habis. Jadi faktor Anda percaya bahwa ini merupakan satu proses, jadi ini bukan mensugesti enggak. Tapi karena ketika Anda percaya, energi itu teorinya, energi berjalan sesuai dengan pikiran. Makanya tadi bisa jarak jauh, orang ini sakit apanya sih? Cuma digerayai gini aja. Oh, ada masalah di lambung, ada masalah di sini, di sini, di sini.
Itu pun baru dalam takaran biofisiknya, bukan fisiknya. Karena yang kena itu biofisiknya dulu, baru nanti bermanifestasi ke fisik. Sehingga saya bukan ambasadornya Genio, tapi apapun kondisi Anda, kalau frekuensi Anda diperbaiki, itu pasti akan berdampak. Dan ini menarik. Ya, saya jadi tertarik, cuman yang agak tertarik itu harganya masih belum. Karena dari beberapa jenis terapi itu prinsipnya kan ada refleksi dipecet sakit, ada akupuntur ditusuk agak sakit, sehingga prinsipnya adalah kalau sakit itu bisa disembuhkan tanpa disakiti, kenapa harus disakiti? Betul. Marilah kita sekarang belajar dan mulai menggunakan proses kesembuhan tanpa harus melakukan penyakit menyakiti diri sendiri ataupun orang lain. Saya rasa itu. Satu kalimat dulu dong buat Genio. Genio merupakan satu inovasi. Bapak jangan baca, Bapak. Bukan, saya nggak baca. Oh iya. Tinggal dilihat saja apa yang saya keluarkan sama nggak dengan itu. Jadi Genio adalah satu produk inovasi untuk bisa menunjukkan pada manusia bahwa alam memiliki kekayaan yang bisa dipakai dan dimanfaatkan oleh manusia. Iya, tepuk tangannya dong. Terima kasih. Luar biasa.